Halo teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pertempuran medan area? Nah, sepertinya teman-teman memang pernah dengar nih apa itu pertempuran medan area, namun belum mengetahui sejarah bagaimana pertempuran medan area itu terjadi. Baik, kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu materi pertempuran medan area. Namun, sebelum itu perkenalkan saya Adi Kaizar Aridul Haq, berasal dari kelompok 1 kelas 1261. Baik, pertempuran medan area merupakan sebuah perang fisik yang dimana terjadi di Sumatera Utara, salah satunya di Medan, dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa aja sih yang menelatar belakangi dari pertempuran ini? Baik, yang menelatar belakangi dari pertempuran ini yaitu yang pertama adalah menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Jadi tentara Nica atau tentara Belanda ini ingin menerima penyerahan kekuasaan ini dari Jepang. Dan yang kedua, membebaskan tawanan perang yang ditangkap oleh Jepang. Jadi Jepang sendiri itu kan menawan beberapa tentara Nika, yang dimana tentara Nika ini ingin segera dibebaskan oleh pihak Belanda. Yang ketiga, mengambil alih kota Medan. Dan yang keempat, melucuti senjata perang tentara Jepang dan mencari penjahat perang Jepang. Baik, untuk lengkapnya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang masuk sejarahnya nih. Teman-teman sendiri pasti tahu kan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia telah merdeka. Namun berita ini baru sampai ke rakyat Medan pada tanggal 27 Agustus tahun 1945. Kedatangan pasukan sekutu yang disertai oleh Nica atau bala tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara merasa terusik. Ahmad Thohir mengisahkan, di Medan, Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. Nica mengumpulkan para mantan serdadu Belanda di Medan untuk membentuk kembali kekuatan militer mereka. Jadi, tentara Belanda itu ingin menguasai kembali Medan atau menguasai sebagian dari Republik Indonesia. Namun, para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Thohir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela atau Gyugun pada masa pendudukan Jepang. Dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan Pemuda ini di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Namun, pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, tentara Belanda menginjak-injak lencana kebanggaan para pemuda itu. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan dalam peristiwa yang disebut pertempuran medan area. Pihak Republik berhasil melumpuhkan hampir 100 orang serdadu Belanda. Hal ini membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia yang memiliki senjata harus diberikan senjata itu kepada pihak Belanda. Tentu saja rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Metrik Matanasi dalam sejarah pertempuran medan area menuliskan pada tanggal 1 Desember tahun 1945, sekutu menetapkan beberapa pendatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Penyebutan Medan Area sebagai nama pertempuran ini diklaim berasal dari papan tersebut. Konflik kian memanas, terjadilah peperangan lagi pada tanggal 10 Desember tahun 1945. Pasukan Republik Indonesia di bawah komando Abdul Karim meladeni tentara sekutu atau Belanda di Deli Tua. Di kota Medan, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran tercatat dalam sejarah nasional Indonesia ke-8 tahun 1980 karya Marwati Janet Poesponegoro dan kawan-kawan. Kaum rakyat pejuang di Medan meladeni serbuan tersebut. Perang yang terjadi membuat jatuh banyak korban dari berbagai belah pihak, entah dari Belanda atau dari Indonesia. Dalam buku Republik Indonesia mencatat kala itu kota Medan digempur peperangan, situasinya kacau balau, para
prajurit sekutu melakukan berbagai tindakan keji yang membuat rakyat Medan kian murka. Peristiwa selanjutnya adalah seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda-pemuda dari Medan. Beberapa truk berhasil dihancurkan oleh orang-orang atau rakyat Medan. Dengan peristiwa ini, Ted Kelly kembali mengancam para pemuda Medan agar menyerahkan senjata mereka. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi menjadi dua. Ada sisi timur yang dekat laut yang dikuasai oleh sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman dikuasai oleh Republik atau para pemuda atau rakyat Medan. Untuk ini, jalan kereta api dari Pulau Brayan ke Medan menjadi pembatasnya. Pada bulan April tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia di dalam kota Medan terus didesak oleh militer-militer Belanda, hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR pindah ke Pematang Siantar karena diusir. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nika dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Sekutu dan Nica akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April tahun 1946, hingga pusat perjuangan rakyat Medan pun terpaksa digeser ke Pematang Siantar karena gubernurnya, wali kotanya, hingga petinggi TKR-nya pindah ke Siantar. Namun begitu masih terjadi perlawanan, termasuk pada tanggal 10 Agustus tahun 1945 di Tebing Tinggi. Para komandan pasukan Republik Indonesia yang berjuang di Medan kemudian bertemu dan membentuk suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pada tanggal 19 Agustus, dibentuk Barisan Pemuda Indonesia BPI di Kabanjahe, yang dimana BPI ini cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perlawanan terhadap sekutu dan Nica meskipun kota Medan telah diduduki. Tak hanya di Sumatera, gelora perlawanan juga terjadi di berbagai daerah lain di Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dan lain sebagainya. Nah, dari pertempuran ini apa aja sih dampak yang didapatkan oleh kedua pihak? Nah, yang pertama aku akan membahas dampak dari tentara Nica. Dampaknya adalah pertempuran Medan Area pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 hingga April 1945 membuat banyak korban berjatuhan dari pihak Nica. Bahkan terhitung ada 7 pemuda meninggal dunia, 7 orang pihak dari Nica meninggal dunia, dan 96 orang dari pihak Nica mengalami luka-luka. Sekarang kita akan membahas dari Indonesia nih. Beberapa kawasan di kota Medan juga telah hancur serta meningkatkan rasa nasionalisme dan persatuan. Jadi setelah pertempuran ini atau saat pertempuran ini terjadi, rasa nasionalisme dan persatuan itu semakin menguat. Namun beberapa gedung-gedung atau pemukiman warga itu hancur karena perang tersebut. Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, sekarang masuk tokoh-tokohnya nih. Dalam pertempuran Medan Area, saya menemukan 3 tokoh penting dalam pertempuran Medan Area. Yang pertama ada Brigadir Jenderal Ted Kelly, yang dimana beliau ini membuat peraturan bahwa rakyat Medan yang mempunyai senjata harus dikumpulkan atau harus diberikan kepada pihak Belanda. Yang kedua ada Ahmad Thohir. Ahmad Thohir merupakan tokoh penting dari Indonesia yang dimana beliau ini memimpin barisan pemuda rakyat Medan untuk melawan tentara Belanda atau tentara Nica. Yang ketiga adalah teori Muhammad Hasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.